Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali ini tim Bamuswari lagi berada di Pantai Santolo, Kabupaten Garut. Kebetulan di samping kiri saya Kang Heri yang berdomisili, yang ngelola di salah satu wisata Pantai Santolo ini. Di sebelah kanan saya Pak Asep. Kebetulan dia lebih mengetahui juga sedikitnya mungkin tentang pantai. Beliau dari Pangandaran. Dan paling ujung Tosto Bidekdoi Kang Gin. Beliau dari pengurusan Bamuswari juga, ada ketua DPW-nya. Oke, kita akan mulai ngobrol-ngobrol santai. Pertama kita sama Kang Heri. Kang Heri, di Pantai Santolo ini sebagai apa atau usaha apa? Di Pantai Santolo saya usaha pengelola wahana air Banana Boat ya, dan juga penginapan sekaligus jualan baju pantainya gitu. Pantai. Di sini udah berapa lama atau asli dari mana, Kang Heri? Asli dari Santolo. Dari Santolo. Berarti di sini dari lahir di sini ya. Yeah. Tapi ini mulai usaha dari udah berapa lama, Kang Heri? Dari tahun 2012. 2012. Terus ngomong-ngomong ini pengelolaannya itu warga setempat atau dari ikut pemerintah setempat ikut campur juga atau gimana? Kalau bicara masalah pantai, jadi kalau Pantai Santolo sebetulnya adanya tuh di sebelah sana. Jadi masuknya wilayah Kecamatan Pamengpeuk, Santolo dengan Sayang Heulang. Nah itu kalau saya dengar tuh memang itu ada dikelola oleh pemerintah, ya. Sementara kalau di sini namanya itu wilayahnya Pantai Cilauteureun. Oh, ini Pantai Cilauteureun. Pantai Cilauteureun yang berkecamatan Cikelet. Masuk kecamatannya Cikelet. Masuk kecamatan Cikelet. Yang di sini kebetulan ini kan domisilinya kebanyakan nelayan di sini. Ya. Tapi pusat keramaian tuh adanya di sini di Pantai Cilauteureun ini. Cilauteureun. Bisa buat berenang, wahana permainan air Banana Boat. Sebetulnya kalau Santolonya itu nyebrang ke sebelah sana gitu, sebelah barat. Tapi tetap pantai juga Santolo yang sana. Iya, pantai juga. Cuman kalau orang-orang luar Garut tetap sebutnya daerah ini Santolo aja gitu. Oh iya. Ikonnya tetap Santolo walaupun dari mana-mana juga. Jadi perhatian ke Cilauteureun ini pihak pemerintah atau kabupaten atau provinsi gimana? Kalau perhatian ke Cilauteureun, mungkin di Cilauteureun kan istilahnya mayoritasnya itu hanya untuk nelayan. Ya lebih banyak apa-apanya itu untuk nelayan. Kayak semacam bantuan perahu, bantuan-bantuannya gitu. Terus kalau yang untuk wisatanya di sebelah sini ya kebanyakan itu istilahnya dikelolanya individu. Itulah hidup masing-masing masyarakat. Ya mungkin nanti pembangunannya setelah beres Santolo, Sayang Heulang, mungkin juga ke sebelah sininya akan ditata gitu. Karena kan di sini yang jadi permasalahannya tuh masalah lahan pertanahan. Nah, ngomong-ngomong ini tanahnya itu milik siapa? Milik pribadi atau milik siapa? Ini miliknya sementara ini yang memegang itu di situnya tertera itu milik Paskas. Angkatan Udara. Ya. Mungkin Pak Kang Gin ada tambahan pertanyaan? Ini loh Kang, tadi dibicarakan bahwa Santolo itu hanya sebuah pulau dengan luas beberapa hektar. Yeah. Sedangkan di sini itu yang disebut dengan daerah Cilauteureun. Sedangkan destinasi wisata yang ada di daerah Kecamatan Pamengpeuk khususnya larinya ke Cilauteureun. Dalam segi, karena ini perspektifnya secara tidak langsung mengangkat ekonomi masyarakat lingkungan, masyarakat sekitar, baik itu pengusaha kios-kios rumah makan atau apa. Dengan banyaknya pengunjung ke
Cilaut Eureun secara keamanan pengunjung atau secara perhatian dari pihak pemerintah terhadap wisatawan seperti apa yang sudah dilakukan oleh pengelola dari pantai wisata Cilaut Eureun ini? Ya alhamdulillah ya, kalau masalah untuk keamanan sementara ini di sini juga udah ada lifeguard, macam lifeguard gitu kan ya. Ada mungkin lah kalau nggak salah tuh lifeguardnya itu yang khusus dari Pemda itu mungkin udah berjalan 3 tahunan lah gitu kan ya. Kalau dulu kan biasalah yang ngaman itu anak-anak pantai, terus sama pihak kepolisian juga yang polisi air ya, polisi air itu. Ya alhamdulillah sekarang mah udah tiap hari istilahnya 24 jam ada yang mantau semacam lifeguard, ngasih perhatian aja gitulah kepada pengunjung kalau masalah lifeguard itu. Nah, untuk pengelolaan UMKM-nya seperti warung-warung warga sekitar itu penata kelolaannya oleh RW, oleh pihak Dinas Pariwisata atau seperti oleh, kalau ini kan tanahnya tanah Paskas, apa oleh dari Paskas itu sendiri yang mengelola penataan secara kerapihan gitu. Kalau di sebelah sininya itu yang berhadapan dengan pantai langsung yang sebelah itu timur. Oh, itu kan tanah lapan lah istilahnya. Oh, iya. Kalau orang sini bilang. Jadi ini wilayahnya wilayah Paskas. Otomatis yang dikasih izin untuk membangun juga ini langsung kuasanya dari Paskas. Yang disitunya itu tertera Lanud Husein. Ya, Lanud Husein. Kalau yang di pusatnya dekat TPI sana itu, Cilaut Eureun itu yang ada TPI untuk perikanan itu kalau nggak salah itu tanahnya itu tanah provinsi, tanah pengairan. Oh, tanah pengairan. Nah, di situ. Pengairan apa kelautan? Pengairan. Kelautan di sini nggak ada, nggak punya tanah. Oh, kelautan di sini nggak ada tanah. Mungkin lautnya aja kali. Kalau laut milik alam. Ini loh Kang. Tadi awal pembicaraan itu berbicara tentang adanya program dari pemerintah. Program pemerintah itu sendiri kan bukan untuk Cilaut Eureun, tetapi untuk Santolo karena ini daerahnya daerah Cilaut Eureun. Program apa yang dilakukan oleh pemerintah? Penataan atau karena berbicara tentang sejarah? Kan dulunya dermaga itu tempat pelabuhan transitnya secara ekonomi masyarakat sekitar zaman dulu ya. Baik itu kelapa ataupun dari hasil alam lautnya atau alam hutannya seperti itu. Sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Santolo itu? Lagi dibuat apa? Kalau Santolo itu kan suatu kepulauan yang kecil gitu ya. Betul. Kalau di Santolonya itu sementara ini kan pembangunan untuk wisata itu belum ada. Nah, cuman wilayah Santolo itu termasuk Sayang Heulang. Nah, yang lagi dibangun sekarang itu, ya itulah Sayang Heulangnya dulu. Daerah Sayang Heulang. Daerah Sayang Heulang, tapi itu Sayang Heulang itu bagian dari Santolo. Satu wilayah. Gitu. Ya istilahnya satu kecamatan lah yang Pamungpur itu. Ya mungkin nanti kalau udah beres Sayang Heulangnya mungkin juga apakah Pulau Santolo itu mau dibikin apa ya nggak tahu juga. Santolo itu ada sejarahnya. Ada bukti sejarah zaman dulu atau gimana kan yang dikelola atau hanya pengelolaan untuk Sayang Heulang destinasi wisata atau membudidayakan lagi bahwa Santolo ini dulu tempat transitnya zaman Belanda itu ya, secara perekonomian. Di Santolo itu yang bukti sejarah sampai sekarang itu yang ada namanya tuh kayak macam dermaga singgah kapal. Ya. Itu bukti sejarah sampai sekarang juga masih ada. Cuman itu aja bukti sejarah dari Santolo itu. Dari Santolo itu. Karena yang lain-lainnya kayak semacam yang dari Cilaut Eureun sampai ke Santolo itu dulu mah kan ada jembatan tuh. Ada jembatan. Sisa-sisanya ada jembatan. Sisa-sisanya ada besi. Sebetulnya kalau untuk Santolo itu yang khususnya yang di Cilaut Eureunnya itu ya kegiatannya itu 90%. Kegiatannya itu nelayan, kelautan. Cuman kalau masalah pengunjung ya mereka datang sendiri. Artinya Cilaut Eureun ini tetap masih punya natural potensi untuk dijadikan wisata. Destinasi wisata gitu di samping untuk dijadikan
kesadaran atau bagaimana bagi para nelayan. Nah, soalnya kayak gini, kalau yang namanya Santolo itu kan di mana-mana yang jadi ikon itu kan Santolo. Santolo itu wilayahnya Kecamatan Pamengpeuk yang bersatu dengan Sayanghelang. Tapi kalau orang berkunjung ke Pulau Santolo, aksesnya itu bagusan dari Cilauteureun daripada Sayanghelang. Justru yang dari Sayanghelang ke Santolo itu gak punya akses. Itu aja. Jadi Kalau yang dari Cilauteureun kan ada perang perahu lah, perang perahu. Jadi sebetulnya orang-orang banyak orang dari luar daerah Bandung, Jakarta dan sekitarnya berbicaranya kemana, ke Santolo, tetapi pada dasarnya mereka itu ke Sayanghelang ataupun ke Cilauteureun, tidak sampai ke Santolonya karena untuk rekreasi berenang dan lain-lain bukan jalur untuk Adanya di Cilauteureun. Karena kalau di Pulau Santolo itu mungkin lautnya lepas itu berbahaya juga. Jadi banyak orang yang asumsinya jadi ini pengalaman juga, jadi keilmuan juga. Klarifikasi bahwa banyak orang datang ke Santolo itu hanya nama saja Pulau Santolo yang dikenal zaman dahulu. Padahal destinasi wisatanya ada di Cilauteureun. Terus ngomong-ngomong ke Kang Erit, kalau masuk akses gini ke wisata ini kena tiket nggak? Atau ada di depan tiket masuk? Ada tiket masuk. Itu yang dikelola sama Disbudpar, mungkin Pemda lah. Oh, ada juga ya? Ada. Wasep ada lagi? Alhamdulillah itu kalau masalah bantuan dari pemerintah untuk perikanan, khususnya dari Pemda Garut itu ataupun provinsi selalu ada lah mengalir. Baik misalkan dari alat tangkap, perahu, mesin. Ya mungkin karena tahun ini mungkin ada wabah yang namanya COVID, pandemi ini jalannya mungkin ini dulu lah, jeda dulu gitu mungkin. Ya. Terus itu hasil tangkapan nelayan itu ada pasar ikannya atau disalurkan kemana Pak Erik? Kalau pasar ikan di sini juga ada pasar ikan, tapi pasar ikannya kecil. Di sini kalau hasil tangkapan nelayan biasa dilelang dulu, masuk ke lelang. Jadi masuk ke lelang, nah baru itu yang beli itu tengkulak besar. Dari tengkulak besar itu ada yang dipasarin di sini sebagian, yang sisanya kalau misalnya kebanyakan ya mungkin di keluar daerah diangkut keluar kota gitu. Nah, kami itu nggak tahu kalau masalah lelang itu berapa persen buat itunya gitu, administrasinya gitulah. Hasil tangkapan nelayan itu sudah dikelola oleh Pemerintah. Iya, apa istilahnya lelang itu kan? Nah, TPI. tapi untuk beberapa tahun ini karena pelelangannya itu bangunannya itu ambruk. Oh. Jadi TPI-nya itu ambruk gitu ya. Belum dibangun lagi, tapi entah kapan lah mau dibangun lagi gitu ya. Jadi si ikan hasil tangkapan nelayan itu langsung aja dibawa ke tempat yang namanya di situ los ikan ke masing-masing pelanggan gitu. Tapi losnya itu juga sama nantinya juga masuk restribusi ke pemerintah. Tapi kalau dalam karena kalau berbicara tidak ini jangan sampai merusak secara ekonomi ya kan. Ada yang menjual 10.000, ada yang menjual 15, kan yang dikhawatirkan itu fluktuatif cara menjual atau kebersamaan cara menjual, karena tidak ada yang kebersamaan dalam penampung ikan. Kalau di satu titik kan biasanya dengan harga yang sama gitu. Atau gimana? Tidak terjadi seperti itu. Kalau di sini kalau masalah harga ikan dibeli sama tengkulaknya itu dengan kebersamaan. Misalkan dibeli 10.000 berarti semuanya itu 10.000 rata. Cuman nelayan itu di sini tuh seolah-olah menjualnya itu nggak bisa bebas kemana-mana aja gitu karena si nelayan itu di sini tuh udah terikat sama permodalan. Maksudnya pemodal pada saat awal dia mau pemodal berangkat sawah untuk pensiun, gitu. Akomodasi kalau operasional. Jadi ada pemodal. Dana talang dulu dan yang penampung ikan. Memang seperti itu. Ya artinya yang mematok harga jual itu tidak tergantung dari harga global
artinya yang mematok harga itu dari si pemodal, tergantung si pemodal. Pada akhirnya bisa kesimpulan seperti itu. Iya. Pasti kesal. Ya karena kan kasihan Pasti kesal. misalkan kalau di daerah Pangandaran si ikan ini bisa dijual 15.000 oleh si pemodal, kalau di sini bisa jadi 10.000 kan bisa jadi 10.000. Kalau saya perhatikan, kalau masalah harga ikan di wilayah Garut Selatan sama Santolo jauh lah, mahalan di Pangandaran. Kenapa? Biasanya kalau nelayan itu kan istilahnya gini loh, nelayan Santolo, nelayan Pangandaran, misalkan nelayan Pelabuhan Ratu, nelayan mana aja, mereka itu satu hati, istilahnya kayak saudara. Suatu contoh misalkan, ini sebentar lagi nih bulan 12, bulan 10, mulai musim barat bilangnya, pasti nelayan sini tuh hijrah ke Pangandaran. Dan begitu datang di Pangandaran itu, mereka itu udah nggak asing lagi, udah kayak keluarga aja biasa. Biasanya kan di Pangandarannya ada yang di Batu Karas, di Bojong Salawe, di Nusa Wiru, mereka diamnya itu. Ada sebagiannya di Pangandarannya kayak misalnya di pantai barat gitu kan ya. Dan begitu pun sepertinya Pangandaran ketika Pangandaran ketika masuk ke sini udah biasa juga. Makanya kalau bicara saya pergi ke Pangandaran kayak kampung saya sendiri. Orang Pangandaran juga ke sini sama. Termasuk sekarang misalkan sekarang nih banyak ikan layar. Pasti nih orang yang dari Sukabumi masuk sini. Kalau enggak Cianjur. Ya itu udah hal yang biasa. Jadi kekeluarganya. Nah, itulah keluargaan dan solidaritas di nelayan itu sudah apa itu sudah termunculan. Nah, saya juga berharap nih dari wisata juga nanti pengennya saya seperti itu kayak nelayan, kekompakannya itu. Kalau berbicara dari pariwisata kan, ya mungkin kesimpulan dari semua itu bahwa Santolo itu hanya sebuah pulau dan jarang dijadikan untuk destinasi wisata, baik itu berenang atau bermain keluarga gitu kan. Jarang dikunjungi. Ya, gitu. Jadi kesimpulannya bahwa yang banyak bermain dan tempat wisata itu hanya ada di Celuk Eureun. Harapan terakhir akan sebagai pengelola dari Celuk Eureun, baik itu untuk para rekan-rekan nelayan, para pengusaha UMKM yang ada di sini ataupun untuk pemerintah sendiri, apa harapan? Ya harapannya lah kayak semacam wisata yang ada di Garut Selatan gitu kan ya. Ya harapannya dari pengelola ya pengen seperti tempat wisata yang lain, kayak semacam Pangandaran. Karena kalau di Pangandaran tuh ada pembinaan kayak semacam UMKM-nya. Terus istilahnya ada pelatihan untuk kerajinan. Termasuk mungkin di sini kan banyak lah istilahnya bahan baku yang untuk dijadikan kerajinan. Kayak semacam terumbu karangnya apanya gitu lah. Kalau untuk ciri khas dari Celuk Eureun apa nih Kak? Ciri khas dari Cilaut Eureun itu makanannya itu sipunya itu mata lembu. Karena apa? Baik yang dari ujung Geteng Sukabumi sampai Pangandaran, yang pertama kali mengkonsumsi mata lembu itu orang Santolo. Pangandaran dulu tuh nelayan Pangandaran masyarakat tuh mereka tuh nggak makan mata lembu. Setelah dikenalkan orang Santolo, nah mereka baru makan. Jadi bisa dibilang pencetus keberanian makan mata lembu itu dari Santolo. Iya, gitu. Masalahnya gini, yang ada di Garut Selatan itu Cilaut Eureun itu merupakan suatu teluk. Teluk. Nah, kalau Santolo dan Sayangan itu laut lepas. Nah, jadi kita cuma bisa bermain di teluknya aja. Jadi kita pun bisa mempromosikan bahwa di Cilaut Eureun itu ada pengusaha banana boat dan insya Allah kalau keselamatan dan fasilitas insya Allah mumpuni dan kualitasnya sudah SNI mungkin ya Kang ya. Iya. Nah, pemirsa Bamuswari TV dimanapun berada, mungkin perbincangan kali ini dengan Kang Heri di pengelola Cilaut Eureun ini dicukupkan sekian dulu. Tim Bamuswari undur pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.